Dan saya menghimbau kepada semuanya, sudah abaikan saja, jauhi saja, jangan banyak berdebat. Kalau Anda tidak sepakat, ya hormati. Kalaupun sepakat, ya silakan alhamdulillah lanjut silaturahim di antara seluruhnya. Gak usah bikin konten, saya pun tidak berminat bikin konten 41, 42, 43 untuk apa, nggak ada kerjaan. Dan gak usah rendahkan orang. Ya. Dan gini, kalau mau diskusi yang ilmiah, jangan kita bawa kitab, nggak nyambung. Saya menyampaikan kitab Burujuz Zahab, karya Al-Mas'udi. Beliau itu ahli sejarah, nggak ada hubungan sama akidah. Nggak ada hubungan sama akidah. Kok yang dibahas akidahnya? Tapi yang paling lucu, judulnya dibaca, isinya tidak. Kan repot, lalu disimpulkan akidahnya ini. Lalu dihubung-hubungkan, orang ini Syiah atau bukan, dan itu untuk apa? Sementara Anda bikin skripsi, dari referensi yang keempat itu ngambilnya dari orang Yahudi. Nah, teman-teman barusan telah menyimak videonya sendiri kan. Jadi beliau katakan, saya sarankan, saya himbau kepada teman-teman, abaikan saja, jauhi saja, ya tidak perlu berdebat. Apalagi bikin part 1, part 2, part 3. Ini teman-teman, mohon maaf ya Pak Ustadz, tadi hidayat yang semoga Allah menjauhinya. Tadi antum barusan mengatakan, jauhi saja, abaikan saja, ya. Tapi ternyata antum sendiri belum move on, belum puas, masih ingin membalas, masih ingin membela diri. Ya, seharusnya antum menjawab, ya, pertanyaan dari si pengkritik. Mana ulama ahli tafsir yang menafsirkan bahwasannya asy'ara adalah pemusik. Lantas kau tuduh bahwasannya Hasan bin Sabit, sahabat Hasan bin Sabit adalah seorang pemusik di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja dulu. Ya, jadi jangan kemana-mana, larinya jangan kemana-mana. Nah, antum bilang nggak mau dibahas, abaikan saja. Tapi di saat yang sama, di majelis yang sama, tetap saja membahas lagi. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun." Ini nasihat buat kita semuanya. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian mengucapkan suatu ucapan sedangkan kalian sendiri tidak melakukannya? Sungguh dosa besar. Ya, engkau mengucapkan suatu ucapan namun kau sendiri tidak mengamalkannya. Jadi hati-hati. Jangan kita sampai mengajarkan kepada orang lain demikian, justru kita sendiri yang melakukannya. Kalau orang Jawa bilang namanya ojo jarkoni. Ojo dadi wong jarkoni. Iso ngajar, ora iso nglakoni. Mungkin teman-teman orang Jawa tahu ya istilah seperti ini. Jangan seperti ini, ya. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Karena di majelis yang sama, ketika memberikan nasihat, tapi ternyata dijelaskan lagi, dipanjang lebarkan lagi, dibahas lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi para pengkritik ini, atau bagi fans beliau, teman-teman yang Masya Allah ya, cinta kepada beliau, tidak ada masalah. Cinta karena Allah itu tidak ada masalah. Cuman mohon dijaga ya perkataannya. Menuduhkan kepada si pengkritik bahwasanya mereka tidak punya adab kepada beliau. Ketika dikritisi ya di publik seperti ini tidak ada adabnya dan segala macam. Sekarang pertanyaan saya, apakah orang atau seseorang yang mengambil skripsi seseorang kemudian dicetak atau di print jadikan satu bandel begitu ya, lantas dipamerkan di tengah-tengah jamaah, apakah yang seperti ini sudah meminta izin kepada pemiliknya? Adabnya kan seharusnya dia minta izin dulu. Saya pinjam skripsi antum,
akan saya print dan saya akan tunjukkan ke jamaah. Apakah beliau sudah izin dulu? Bagaimana adanya seorang muslim? Seharusnya izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Apakah pemilik skripsi tersebut ridho atau tidak ridho? Apalagi nanti dibedah di depan jamaah untuk dijatuhkan, direndahkan kehormatannya. Coba renungkan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li muslim illa min tibi nafsih. Tidak halal bagi setiap muslim kecuali atas kerelaan. Ya, kerelaannya. Tidak boleh. Ini masalah adab harus kita tekankan. Jadi jangan mengkritisi orang yang mengkritik. Dibilang nggak punya adab dan seterusnya. Apalagi disamakan dengan selayaknya babi. Waliyadzubillah. Tapi tidak mau ngaca gitu loh. Tokohnya atau sanjungannya telah berbuat sesuatu yang saya kira kurang adab. Karena tidak minta izin kepada pemiliknya. Apalagi mau dipamerkan kepada jamaah di majelis tersebut. Itu ya, bagi yang suka mengkritik, nggak punya adab dan seterusnya, coba koreksilah. Coba kita introspeksi diri, koreksi kembali atas perbuatan kita. Apakah kita sendiri sudah punya adab ataukah belum? Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi kata beliau bahwasannya Al-Mas'udi itu ahli sejarah yang tidak ada hubungannya dengan akidah. Waliyadzubillah. Wallahi Ustaz, Mas'udi kalau disebutkan di kitab-kitabnya orang Syiah, bahkan di Imam Isnai Asyara, Imam yang ke-12 itu disebutkan Mas'udi di situ. Di mana Syiah tidak dikatakan tidak masuk ranah masalah akidah. Sedangkan akidahnya orang Syiah adalah mengkafirkan para sahabat Nabi, mengkafirkan istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Di mana tidak dikatakan masalah akidah? Ya, ini aneh ya. Ini sesuatu yang aneh. Makanya Anda teringat salah seorang ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala ketika mengkritisi Al-Imam Al-Kirmani. Ketika dia membahas masalah di bidang ilmu hadis, namun dia bukan pakarnya, bukan ahlinya di bidang itu. Maka beliau mengatakan, "Man takallama min ghairi fannihi atal ajaib." Barang siapa yang bicara bukan bidangnya, maka dia mendatangkan sesuatu yang sangat aneh, yang ajaib. Di mana pemahaman Syiah tidak masuk dalam ranah akidah. Ya. Ini poin yang ketiga. Kemudian tadi beliau sebutkan, katanya kan nggak usah dibahas lagi, jauhi saja, tapi masih tetap mengejar dan membalas, dan belum move on kayaknya. Bahkan terus ya membela diri, bahkan sudah sampai referensi yang keempat. Katanya Al-Ustadz yang bersangkutan itu ya mengambil referensi dari skripsinya itu dari orang Yahudi yang bernama Will. Will itu sekolahnya di Wharton School. Ya, itu adalah milik orang Yahudi yang untuk membiayai ya orang-orang Israel menyerang Palestina. Ustaz, coba deh renungkan. Skripsi beliau itu kan terkait masalah dunia. Antum kan sudah tahu ya, beliau itu sarjana teknik. Tentu skripsi yang bersangkutan terkait urusan masalah dunia. Kita harus membedakan ya, mengambil ilmu dalam urusan dunia kepada orang kafir sekalipun tidak ada masalah. Contohnya banyak. Ya. Beda dalam urusan agama. Kalau urusan agama itu harus mengambil ilmu dari orang-orang yang sahih manhajnya, yang lurus akidahnya. Mungkin Ustaz pernah belajar di kitab Ulumul Quran ya. Dibahas di situ. Seorang mufassir disyaratkan istiqamah atau lurus, mustaqim fil akidah. Ya, harus lurus akidahnya, lurus manhajnya. Itu disebutkan agar tidak penyelewengan kepada
firqah-firqah tertentu. Nah, urusan dunia, industri teknik, nggak ada masalah. Orang kafir pun ketika menulis atau mereka berjasa dalam sebuah ilmu dunia, mereka pun tujukan bukan kepada orang muslim saja. Semuanya, terserah diambil ilmunya. Ya, ketika mereka menulis atau mereka berjasa dalam sebuah ilmu tertentu dan mereka sebarkan, mereka tujuannya pun bukan kepada kelompok tertentu. Mereka ilmu tadi disebarkan untuk semuanya, silakan. Jika bermanfaat diambil. Ya. Beda dengan urusan agama. Kalau urusan agama harus dari orang yang lurus akidahnya. Ya, Anda beri contoh. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat terkait masalah apakah kurma itu jika dikawinkan, ya serbuknya itu dikawinkan dengan betina, itu lebih baik menghasilkan buah yang lebih banyak ataukah tidak perlu dikawinkan? Jadi kalau kita lihat di Arab Saudi sana, kurma itu bisa berbuah lebat, bagus itu apa? Dikawinkan antara serbuk jantan dengan serbuk betina, diikat, ya, jadiin satu. Kemudian insya Allah akan membuahkan hasil atau buah yang sangat lebat. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabatnya tentang masalah ini, beliau menjawab, antum a'lamu bidunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Masalah dunia silahkan, antum lebih tahu. Hatta diambil dari orang kafir pun gak ada masalah. Anda kasih contoh lain. Ketika Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq hijrah dari Mekah menuju Madinah, beliau menyewa salah seorang Yahudi tahu sendiri ya, dari Bani Dayil, untuk mengantarkan beliau ke kota Madinah sebagai penunjuk jalan. Kalau zaman sekarang mungkin Google Map-nya lah, Google Maps-nya gitu ya, gak ada masalah. Karena dia tahu tentang jalan-jalan yang jalan tikus barangkali ya, jalan-jalan yang untuk menghindari dari kejaran orang-orang musyrikin. Gak ada masalah. Walaupun sama orang Yahudi. Ini muamalah urusan dunia gak ada masalah. Disewa orang Yahudi tersebut, dibayar untuk menunjuki jalan. Contoh yang lain Ustaz. Dalam perang Khandaq, masih ingat ya, perang Khandaq di Madinah. Dalam perang Khandaq tersebut, sahabat Salman Al-Farisi, Salman Al-Farisi mengusulkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam bagaimana dibikinkan parit ya, digali parit dengan tujuan nanti untuk menjebak pasukan kuda dari kalangan orang-orang musyrikin. Nah, Salman taktik perang menggunakan parit ini itu diambil dari orang-orang Majusi. Strategi, taktik penggunaan parit seperti ini dari orang-orang Majusi. Gak ada masalah. Bahkan Rasulullah setuju dengan taktik dari Salman Al-Farisi, mengusulkan demikian. Ya, jadi dibedakan ya, Masya Allah ya. Terkadang kita kalau sudah menggebu-gebu, ya, ingin membalas, ya, menyerang sesuatu, sudah menggunakan hawa nafsu sehingga tidak lepas kontrol gitu loh. Jadi sampai nggak bisa membedakan masalah dunia dengan masalah yang bersifat agama. Iya. Jadi ilmu dari orang-orang kafir seperti penemuan lampu listrik, ya, penemuan apalagi pesawat telepon, itu kan dari orang-orang kafir. Gak ada masalah kita manfaatkan. Bahkan Anda teringat dulu nasihat dari guru saya. Begini nasihatnya. Jadi sebagai seorang muslim,
kita fokus saja beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fokus mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Biarkan orang-orang kafir sibuk dengan urusan dunia mereka, meneliti ini dan itu. Mereka hebat dari sisi kemajuan. Nah, orang-orang muslim cukup menikmati hasilnya saja. Gitu kata guru ana. Kalau kita punya uang, kita tinggal beli, nikmati hasil dari yang mereka sudah pikirkan. Mereka sibuk dengan urusan dunia, menghabiskan umurnya, bahkan sampai botak ya, bahkan sampai mungkin putih rambutnya. Nah, kita muslim cukup menikmati hasil dari mereka saja, tidak ada masalah. Lihat orang-orang Saudi, mereka tidak hebat-hebat kan dari sisi teknologi, tapi kita lihat mereka punya duit, punya uang. Mereka mau mobil apa yang mewah, kalau asal punya uang bisa mereka beli. Mobil Lamborghini yang termahal pun mereka bisa beli karena punya uang. Biarkan orang kafir mereka sibuk memikirkan urusan dunia. Muslim, ingat, tujuannya adalah akhirat. Maka cukup seorang muslim menikmati hasil dari mereka. Itu nggak ada masalah urusan dunia. Ya, jadi itu. Jadi nggak ada masalah ya. Jadi jangan diperdebatkan lagi. Ya, cukuplah. Jadi harus membedakan, Ustaz, antara urusan dunia dengan urusan agama. Sehingga jangan sampai lepas kontrol, offside. Jadi nggak fokus dalam pembahasan. Jadi kemana-mana akhirnya. Ya, jadi kemana-mana akhirnya. Ini masalahnya. Ya, mudah-mudahan ini nasihat terakhir ya. Mohon maaf. Ini nasihat terakhir dari kami. Insya Allah kita sudah nggak bahas lagi masalah ini. Kita anggap selesai ya. Yang mau terima silakan diterima. Kalau mau dikritik silakan dikritik. Ya, nggak ada masalah. Karena dunia ini sangat luas ya. Ilmu tersebar di mana-mana. Kita bisa cari ilmu. Ya, dimanapun ya. Masya Allah semua terbuka lewas. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali ya Pak Ustadz ya, atas mungkin kalimat-kalimat kami yang kurang sopan, mohon maaf sekali. Ya karena seorang muslim ya kewajibannya saling memberikan nasihat kan, saling meluruskan. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, untuk siapa salam? Lillahi, untuk Allah. Wali rasulihi, dan rasulnya, membela agama Allah, membela haknya Allah, membela haknya Rasul. Wali a'immatil muslimin, dan untuk segenap kaum muslimin, segenap imam-imam kaum muslimin kita nasihati. Wali amatil muslimin ajmain, dan untuk seluruh segenap kaum muslimin seluruhnya. Jadi ketika kita mengkritik seseorang, meluruskan pemahaman seseorang, bukan kita merendahkan atau mencela kehormatannya, tidak. Kita nggak bermaksud mencela personnya, tidak. Tapi ingin menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla, ingin membela haknya Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita bela. Ya, ini yang kita harus bela. Haknya Allah, haknya Rasul kita bela. Kita harus punya kecemburuan dalam masalah agama. Jika agama kita diselewengkan oleh siapapun, tak terkecuali kaum muslimin, jika mereka punya penyimpangan, punya penyelewengan, ya kita luruskan. Jadi jangan merasa kemudian mereka merendahkan saya, mereka memojokkan saya. Enggak, jangan berpikir seperti itu. Jangan baper, maksudnya jangan baper, enggak boleh baperan ya, enggak boleh baper. Kalau kita berani berdakwah di tengah-tengah publik, berarti kita harus siap untuk dikritik, untuk dikasih saran, untuk dikasih nasihat, harus siap. Iya, intinya kita dengan cara yang cantik ya, nggak perlu lapor-lapor ke sana kemari, nggak perlu. Iya, ya dikritik, kita membalasnya harus dengan cara yang ilmiah juga. Dikritik, mungkin kita nggak terima nih, ya sudah kita balas dengan kritikan yang ilmiah juga dong, begitu. Nggak ada masalah, ini terbuka kok media sosial. Jadi jangan-jangan pakai kekuatan, pembubaran, digrebek gitu, nggak perlu seperti itu. Itu bukan cara-cara yang cantik ya, bukan cara-cara Islami. Ya kita sama-sama seorang muslim, insya Allah tahu lah mana yang terbaik. Tapi mohon maaf ya, sebesar-besarnya ini, kalau mungkin kata-kata saya kurang sopan, ini kok beraninya mengkritik, ya nggak ada masalah. Kalau memang kami ingin meluruskan, nggak ada masalah. Ya, mungkin demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekeliruan, salah kata mohon diluruskan, nggak ada masalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakallahu fiikum jami'an.